Nah, di sini harusnya kita paham bahwa di dalam bermuamalah dengan seseorang, nomor satu memang agama. Tapi jangan lupa bermuamalah dengan orang yang lain agama juga kita harus beretika. Ini yang dibawa semangatnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ra'fatu bin nas, lembut sama manusia. Wal ittihad, persatuan. Tarkul harb, jangan perang. Bela diri paling ampuh apa Pak? Lari. Ya, itu bela diri paling ampuh. Menghindari konflik. Ya, bukan gagah-gagahan, bukan cari konflik itu. Waqad bada'a bid'awati sirran khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifu. Mungkin Anda bertanya, kenapa kok Nabi Muhammad ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal? Jawabannya adalah karena beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, saya cintai karena Allah. Wajib bagi diri kita untuk mempelajari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umat Islam di zaman sekarang sudah kehilangan semangat. Kebanyakan tidak mau mempelajari tentang sirah, jalan hidup napak tilas dari akhlak budi pekerti perjuangan seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah, jauh melebihi makhluk-makhluk yang lain, bahkan jauh melebihi nabi-nabi yang lain. Bayangkan seorang anak yang tidak peduli tentang orang tuanya. Bayangkan seorang anak yang tidak menceritakan kepada anaknya tentang orang tuanya, cucu yang tidak tahu kepada kakeknya karena ayahnya tidak mau menceritakan soal itu. Bayangkan apabila kita dalam posisi sang ayah, anak kita tidak mau cerita tentang kita, perjuangan kita, dan kita selama hidup tidaklah menghabiskan waktu melainkan untuk kebaikan. Lantas anak kita tidak mau cerita, anak kita tidak peduli. Sudah, itu kan ayah saya. Itulah kurang lebih gambaran umat Nabi yang tidak peduli kepada nabinya, seperti anak yang lupa kepada jasa ayahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita sempat terhenti mempelajari sirah. Kita lanjutkan kembali. Kita mulai dengan ad-da'watu sirran. Bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi pada masa itu. Kana al-Arab qabla bi'tsatihi mutanabidhina mukhtalifin. Bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW saling berpecah, saling bermusuhan. Yadribu ba'duhum riqaba ba'din, masing-masing berupaya untuk memenggal kepala masing-masing. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Orang Arab jahiliyah, bahkan di seluruh dunia, dinasti Persia, Yunani, kemudian India, Romawi, mereka semua saling berperang, saling berupaya untuk menjatuhkan satu sama lain. Wa kana aktsaruhum musyrikin yaqtuluna auladahum wa banatihim. Kebanyakan di antara mereka itu punya kebiasaan membunuhi anak laki-laki dan juga perempuan, khususnya perempuannya. Ini kalau kita baca ilmu perbandingan jurisprudensi atau hukum sebelum datangnya Nabi dibandingkan setelah datangnya Nabi, dibandingkan dengan generasi-generasi dan juga peradaban-peradaban sebelum Rasulullah SAW, maka Anda akan mendapatinya sangat luar biasa mengerikan. Itu bisa dibaca di bukunya Dr. Mustafa As-Sibai, namanya Al-Muqaranat, ya. Kemudian bisa dibaca juga di Muqaddimah Fikih Sirahnya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di mana sangat nggak benar dan ngaco peradaban pada masa itu. Anak boleh nikah sama ibunya, bapak boleh nikah sama anak perempuannya. Kalau Anda nggak suka dengan anak yang dilahirkan, Anda bisa letakkan anak Anda di kaki. Kemudian kalau Anda mau Anda ambil, kalau enggak anak itu bisa Anda taruh di tempat-tempat ibadah, terus di beberapa tempat di daerah Yunani dan Romawi seperti itu. Ada namanya hukum Hammurabi, di mana
kalau A membunuh anak B, maka A boleh memberikan anaknya untuk dibunuh sama B. Jadi bukan dia yang dibunuh, tapi anaknya yang dibunuh. Dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Ada prinsip istriku, istrimu, istrimu, istriku. Di zaman dulu seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan mereka tidak mengerti bagaimana sebenarnya mereka harus menyembah. Siapa yang harus disembah? Berkutat di dalam pemikiran, akan tetapi tidak sampai kepada tujuan. Maka daripada itulah diutus Nabi Muhammad SAW untuk meringkas semua itu. Meringkas dalam artian apa? Orang Arab pada masa itu bukan orang-orang yang punya peradaban. Nggak ada orang tertarik untuk menaklukkan bangsa Arab. Kota Mekah hanya full disebabkan karena ada orang-orang yang haji. Perdagangan tidak seperti di daerah Persia, di daerah Romawi, Yunani. Mereka tidak punya universitas, mereka tidak punya peradaban sebagaimana Persia gitu. Atau disebut juga sebagai bangsa yang ummi, ya. Orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang juga ummi, dalam kondisi yang juga tidak bisa membaca dan menulis, supaya menjadi sebuah kelebihan bagi Rasulullah. Seandainya Nabi Muhammad SAW diutus di Persia, maka banyak orang akan mengatakan ini hasil belajar di universitas misalkan, hasil telaah peradaban. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW memang tidak bisa baca dan tulis, ya. Menurut pendapat mayoritas para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini pendapat yang saya anut, ya. Walhasil ad-da'watu sirran. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabi SAW bida'wati sirran lima nazala alaihi ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Turun ayat dari surat Al-Mudaththir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Besarkanlah Tuhanmu, bukan besarkanlah namamu, tapi besarkanlah Tuhanmu. Sucikanlah pakaianmu, lahir batin. Tinggalkanlah perbuatan yang sia-sia. Janganlah engkau memberi supaya engkau mendapatkan lebih banyak. Diajarkan Nabi makna berkorban. Dan untuk Tuhanmu maka bersabarlah. Ini ayat yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW berdiri dan memanggil kaumnya ke jalan Allah. Fada'a ahlahu. Maka Nabi SAW memanggil ahla baitihi, keluarganya terlebih dahulu. Wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, dan orang-orang yang percaya kepada Nabi. Penting bagi diri kita punya integritas, punya kejujuran. Dan itu di dalam perusahaan akan jauh lebih penting. Kenapa? Karena orang yang jujur pasti lebih disukai atasan daripada orang yang suka bohong. Pintar, jujur, amanah gitu. Maka Nabi itu ditampilkan oleh Allah selama 40 tahun tidak pernah berdusta, selalu amanah, tutur katanya lembut, kata-katanya baik, penampilannya bersih, wangi, suka memberi, tidak pelit. Kalau di dalam bermuamalah, jual beli, beliau selalu jujur dan amanah. Alladzina ya'taqiduna sidqahu. Maka Nabi kumpulkan teman-temannya yang percaya kepada beliau. Kalau kita lihat hikmahnya, kita juga di dalam membangun suatu peradaban hendaknya dimulai dari circle yang kecil terlebih dahulu. Orang-orang yang kita percayai dan mempercayai kita itu adalah pondasi. Di dalam pembangunan pesantren juga begitu, Pak. Gak bisa kita ngambil guru sembarangan. Pesantren sebagai salah satu pondasi bangsa ini, dia harus memiliki orang-orang yang terpercaya. Makanya diuji dulu 5 tahun biasanya. Bahkan tidak bisa membangun sebuah pesantren orang yang tidak mau tinggal di sana. Kiai itu minimal dia harus stay di sana 5 tahun. Semua jadwal yang ada di luar itu di cancel, itu ditutup supaya dia bisa fokus membina pesantrennya. Dan pesantren itu tidak bisa pakai waktu sisa, tidak bisa pakai harta sisa, tidak bisa pakai tenaga sisa. Bayangkan kalau Nabi berdakwah pakai sisa duitnya,
Bayangkan kalau Nabi berdakwah pakai sisa waktunya. Bayangkan kalau Nabi berdakwah pakai sisa tenaganya. Para sahabat dan lain sebagainya. Nggak bisa menggunakan sisa-sisanya itu. Jadi semua memang dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah, memanggil mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mencerdaskan, akan tetapi warafati binas, diajarkan bagaimana berperilaku lemah lembut kepada manusia, wal ittihad, persatuan, wa tarkil harab, meninggalkan peperangan. Ini peradaban harus dijaga. Orang Indonesia, bangsa ini tidak boleh terpecah-pecah karena kesukuan, tidak boleh terpecah-pecah karena perbedaan agama, sehingga akhirnya terjadi disintegritas yang menyebabkan bangsa ini nggak maju. Saya baru pulang dari Cina, 2 hari di Beijing, 2 hari di Kashgar di tempat suku Uighur, 2 hari di Yining, 2 hari di Urumqi, semuanya itu provinsi Xinjiang. Di situ kita rapat, Pak, dengan wakil Perdana Menteri Cina. Kita undangan negara. Saya undangan negara ke situ, alhamdulillah, bersama beberapa orang profesor, delegasi dan kiai, beberapa jenderal juga ke sana dan pengusaha. Kita diundang sama pemerintah sana. Diwawancarai saya dengan TV internasional berbahasa Inggris wawancaranya. Nanti mungkin akan diterbitkan di CCTV internasional Cina, ya. Di situ kita melihat peradaban yang sangat luar biasa, bagaimana mereka menjaga tembok Cinanya, bagaimana mereka menjaga makam seorang sahabat Nabi di komplek yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Bagaimana mereka menjaga masjid yang umurnya lebih dari 1000 tahun, menjaga kaligrafinya. Bagaimana mereka menggelontorkan uang 450 miliar untuk 10 hektar lokasi pembangunan pesantren yang ada asramanya, ada masjidnya. Dan saya ketemu teman saya yang sama-sama kuliah di Universitas Al-Azhar, lulusnya juga bareng saya. Mereka menjaga masa lalu, Pak. Mereka menghargai, mereka punya sejarah. Sementara kita tidak mau tahu menahu terhadap sejarah kita. Coba sejarah orang Betawi, mana? Sejarah orang Jawa. Sebelum kita bicara sejarah kita sebagai umat Islam, sejarahnya Sunda, supaya kita tahu itu satu kekayaan yang sangat luar biasa yang dijaga betul sama mereka itu, jaga betul-betul, ya. Dan diajarkan sama Nabi untuk bersatu, meninggalkan kesukuan itu bukan artinya kita meninggalkan identitas, jangan salah gitu. Nah itu jangan antipati, dikit-dikit Cina nih, loh orang Cina itu, Pak, saya lari pagi ba'da subuh 5 derajat Celcius, mereka sudah bangun buang sampah, membersihkan jalan dari sampah. Kita orang Islam yang diwajibkan bangun subuh, bangunnya jam wallahu a'lam bishawab. Ini orang komunis. Udara yang kita hirup itu membuat kita tidak mau tidur. Kalau di Jakarta baru bangun tidur mau tidur. Kenapa? Udaranya nggak sehat. Di sana udara sangat bersih, sangat sehat. Anda percaya nggak warna langitnya Beijing, kota besar ini kayak begini warnanya, persis biru kayak ini, nggak pakai filter, biru kayak begini, kayak lampu ini, nggak pakai filter, bersih. Setiap 200-300 meter ada polisi, ada mobil polisi, Pak. Kira-kira gimana tuh? Aman. 300 meter, 200 meter ada polisi, ada apapun aman. Yang saya sesali, saya tidak bawa gamis banyak, cuma 2 helai. Kirain saya bakal dipelototin orang, rupanya mereka malah senang gitu. Saya pengen sosial eksperimen, saya pakai gamis, rupanya mereka respect, mereka hormat. Bahkan kita ditemani oleh wakil gubernurnya, ya, di sana jalan kemana-mana dikawal terus, ya. Masya Allah, ya, Masya Allah sekali, luar biasa, ya. Jadi jangan Indonesia ini jangan sampai terpecah-pecah. Karena orang Arab, Pak, sama dengan orang Cina. Kalau Anda mengatakan nih orang Cina itu ada yang tengil, ya mohon maaf, orang Arab juga ada yang tengil, Pak. Nih yang di depan Anda apa nggak tengil coba? Depan Anda kan tengil banget nih kan. Salah satu contoh orang Arab tengil ya ini, Habib Ges ini tengil banget orangnya. Jadi jangan kita, dan banyak yang baik juga gitu. Banyak yang punya etos kerja. Jadi budaya Tionghoa
jangan nyebut Cina ya. Cina itu sebenarnya hinaan dari Jepang. Cina, CINA gitu. Waktu saya nulis surat kan mau masuk tuh nulis surat pernyataan, nggak mau berdakwah di sana lah kita tulis. Saya tulis Cina, CINA, dibenerin kurang hak katanya. Yang benar itu adalah Tiongkok. Itu yang sopan. Tiongkok, Tionghoa. Bukan Cina. Kalau Cina itu saya dengar dari Jenderal Syafruddin, hinaan dari orang Jepang yang dulu menjajah. Oke, budaya kita punya kan? Arab misalkan nih, kita punya budaya apa? Javinan. Ya kan? Budaya nari. Nikahan kita pegang tongkat. Solawat gitu kan. Tola al-badru dan lain sebagainya gitu. Orang Cina punya barongsai. Orang Betawi punya apa? Palang pintu. Ya kan? Orang Melayu punya berbalas pantun. Itu budaya. Tapi semua ketika sudah masuk ke wilayah Indonesia, semua adalah budaya Indonesia. Kalau kita mau berdakwah, kita berdakwah dengan cara billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Menampilkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, memberi lebih daripada mereka. Itu cara kita berdakwah. Bukan dengan cara kita berbuat yang antipati kepada mereka. Karena itu jadi diskusi kita waktu sedang dialog di parlemen Xinjiang itu. Bahwa Jenderal Syafruddin juga bilang, kami juga sampaikan, karena saya diwawancarai juga, Indonesia ini terdiri dari ribuan suku, ribuan bahasa. Tapi tidak pernah tuh ada kerusuhan yang mengatasnamakan agama. Itu aslinya bukan kerusuhan agama. Yang terjadi di Poso beberapa tahun yang lalu. Itu informasi intelijennya itu gara-gara salah paham aja 1-2 orang. Sehingga akhirnya menyebar. Ada mungkin konflik-konflik agama seperti yang terjadi di Sampang, Madura, Syiah tuh, ya kan? Itu konflik yang kaitannya mungkin dengan pemahaman agama gitu. Makanya toleransi itu juga harus berbalas. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah sudah toleransi kepada mereka untuk hidup di sini. Mereka juga jangan sampai melaknat para sahabat. Kalau mereka yang melaknat para sahabat, melaknat istri Nabi, kemudian mengatakan, kenapa kamu larang kami? Kamu gak toleransi. Berarti dia yang tidak bertoleransi. Ini juga harus kita paham. Nabi datang membawa semangat persatuan. Tetangga Nabi kira-kira ada non muslimnya gak? Kan? Ya kan? Bagaimana Nabi bisa merubah mindset mereka? Adalah dengan akhlak yang baik. Bukan dengan mengatakan aslim taslam. Lu masuk Islam gak lu? Kalau enggak gue bacok nih. Nah, dengan cara begitu. Ya. Walhasil, apa yang terjadi di Palestina juga sama. Terjadi di Palestina sekarang itu genosida. Itu genosid besar-besaran itu di Palestina itu. Dibunuhi dari puluhan tahun yang lalu. Diberangus, dibunuh, diboikot. Sehingga seolah gak ada harga dirinya itu nyawa anak-anak di Palestina itu. Semua kenapa? Karena isu ras yang digelontorkan. Bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang asyabul mukhtar. Generasi terpilih, bangsa terpilih. Sisanya adalah tidak terpilih. Ya. Itu yang di bumi hanguskan sama Nabi Muhammad SAW. Maka di sana yang nemenin saya rata-rata juga orang keturunan Tionghoa yang dari Indonesia. Ada orang Pik, Pantai Indah Kapok. Pantai Indah Kapuk. Mohon maaf, saya nggak sengaja itu ya. Pantai Indah Kapuk, ya. Teman-teman saya. Dan saya bilang kita bersaudara karena kita satu bangsa. Kita bersaudara karena kita sama-sama berada di negara. Dan kita ingin Indonesia ini lebih maju ke depannya. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kita harus belajar Pak. Di Cina itu Pak, nggak ada tuh model di Satrio. Nggak ada Pak. Asap kagak ada. Semuanya pakai listrik. Ini saya nggak lagi promosi mobil listrik Pak. Mobil saya bukan mobil listrik juga soalnya. Ya. Cuman maksudnya mereka clear, bersih. Kekurangannya cuma toilet. Kalau toilet kita bisa banggalah. Kalau urusan toilet, kenapa mereka toilet tidak punya shower? Kadang tisunya habis. Bagaimana ketika Anda masuk situ coba? Ya, jadi penderitaan yang luar biasa itu kan. Walhasil ini Nabi datang bukan sekedar membawa la ilaha illallah dengan makna ibadah, tapi membawa makna la ilaha illallah di dalam peradaban manusiaan. Bagaimana kita menjaga peradaban masa lalu kita? Bagaimana kita faham itu sejarah?
bagaimana kita menjaga masa kini dan juga kita punya tantangan kepada masa depan. Di Cina itu Pak, mereka bisa ternak salmon itu di danau. Ternak salmon di danau. Alamnya indah luar biasa. Ya. Nah, ini satu tantangan bagi diri kita. Akhirnya diskusi-diskusi, mereka mengatakan mempersilakan 10 pertukaran pelajar dari Indonesia untuk belajar geologi, untuk belajar batu bara. Mereka itu 1, berapa miliar ton. Indonesia cuma punya 600 juta ton. Dan mereka siap untuk sharing. Coba sekarang lihat Amerika nih, ya, Amerika. Freeport dia pegang kan? Benar nggak? Chevron dia pegang kan? Indonesia dapat apa? Kok nggak pada jawab ini? Dia Indonesia cuma dapat cara mengelola. Cuma dapat cara mengelola. Sementara hasilnya nggak terlalu banyak dapat. Nah, di sini harusnya kita paham bahwa di dalam bermuamalah dengan seseorang, nomor 1 memang agama. Tapi jangan lupa bermuamalah dengan orang yang lain agama juga kita harus beretika. Ini yang dibawa semangatnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ra'fatu bin nas, lembut sama manusia. Wal ittihad, persatuan. Tarkul harb, jangan perang. Ya, bela diri paling ampuh apa Pak? Lari. Ya, itu bela diri paling ampuh. Menghindari konflik. Ya, bukan gagah-gagahan, bukan cari konflik itu. Waqad bada'a bid'awati sirran khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifu. Mungkin Anda bertanya, kenapa kok Nabi Muhammad ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal? Jawabannya adalah karena beliau mengkhawatirkan manusia itu bakalan kaget terhadap sesuatu yang mereka tidak kenal, Pak. Terhadap sesuatu yang mereka tidak biasa, yang tadinya menyembah berhala, yang tadinya bebas membunuh, yang tadinya tidak punya pembagian waris, yang tadinya begini dan begitu, berubah semuanya. Bayangkan kita masuk ke satu daerah yang tidak terbiasa dengan ajaran yang kita bawa. Maka untuk menghindari kagetnya bangsa Arab pada masa itu, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi bahaya kalau misalkan langsung kita bikin kaget. Makanya berdakwah tuh ada tahapannya. Nggak langsung dakwah ke masjid Wahabi misalnya, itu nggak langsung tiba-tiba ayo kita bikin maulid tuh ngajak perang, ya. Pelan-pelan aja dulu, ya kan, salaman dulu gitu kan. Habis itu panggil Habib Ges gitu kan. Sudah mulai itu kan, panggil Kiai Lutfi, itu sudah mulai itu, sudah ada warna gitu kan dikit kan. Mulai jangan maulid dulu, jangan maulid, Isra Mi'raj dulu gitu kan. Nuzulul Quran dulu gitu kan. Nah, habis itu pelan-pelan ya kan, kayak begitu caranya. Jangan kita model ayo kita berangkat. Ini edukasi ini penting, ya. Edukasi ini penting. Wahakadha sebabnya awalul mu'minin. Nah, orang pertama yang beriman, awalu man amana bihi minan nisa Khadijah. Yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW adalah bininya, istrinya. Maka penting kita itu membuat istri kita juga percaya sama kita. Bukan supaya bisa kawin lagi. Itu nomor 3 tuh. Ya. Nomor 1 supaya kehidupan di dalam rumah itu menopang kehidupan di luar rumah. Jaga kepercayaan kita punya istri. Supaya apa? Ada timbal balik ketika kita capek dari luar ke rumah, itu istri bisa menenangkan pikiran kita. Dan itu yang terjadi, Pak. Itu yang terjadi dalam kehidupan Nabi ketika Nabi galau turun dari Gua Hira, kebingungan. Kata Siti Khadijah, wallahi ma yukhzikallah innaka latasilur rahim wa taksibul ma'dum wa tahmilul kal wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Bang, abang gak bakal celaka, bang. Yang abang lihat itu pasti benar. 1, dalil saya, abang ini suka bersilaturahim ama kakak akur, misalkan kita ya, ama ade akur, ama bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu akur. Ya. Siti Aminah itu anak tunggal. Jadi Siti Aminah itu tidak punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, enggak seperti Sayyid Abdullah, ya. Taib. Kalau di Al-Qur'an ada ayat wa banatu khalika, dan anak-anak perempuan dari
paman dari pihak ibu, itu maksudnya paman dari Bani Zuhrah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang tua Nabi, ibu Nabi itu tidak punya saudara kandung, anak tunggal beliau itu. Innaka la tasilur rahim, engkau silaturahimnya bagus. Nah, ini ciri orang gak celaka, dia silaturahim bagus Pak. Sama kakak bagus, sama adik bagus, sama orang tua bagus, sama paman bagus, sama bibi bagus, sama sepupu bagus, sama ponakan bagus. 2, wataksibul ma'dum, kalau ada orang gak punya dibantu. Watahmilul kal, orang gak sanggup dibantu. Watakrid dhaif, suka memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu Pak gak mesti kaya Pak. Ada orang hartanya mungkin triliunan, kita cuma dikasih nasi kotak pas acara maulid. Ada orang di kampung Pak, bikin acara maulid, hidangannya 20 macam. Saya kemarin di Cina Pak, capek makan. Capek makan. Di jamuan terakhir di Xinjiang tuh, kita makan 10 menu besar. Jadi datang menu pertama, kita disuruh ngabisin. Udah habis datang lagi, sampai capek. Kapan selesainya ini makan? Datang lagi menu ketiga, suruh ngabisin lagi. Menu keempat ngabisin lagi. Menu kelima ngabisin sampai 10 macam menu besar. Kita disuruh ngabisin itu. Ini namanya tahu cara memuliakan tamu. Orang Betawi paling tahu cara memuliakan tamu. Orang Betawi itu, karena sekarang saya di tanah Betawi ya, kalau di Jawa saya akan bilang orang Jawa tahu cara memuliakan tamu. Gitu. Ya, orang Betawi tahu cara memuliakan tamu. Apa aja biasanya? Nasi uduk, kemudian apa lagi tuh? Semur jengkol, ya kan? Semur telur, semur tahu, semur tempe, kerupuk, karedok, apalagi tuh biasanya tuh. Ya semuanya dihidangkan lah, ya kan, tamu gitu. Itu Nabi Muhammad, kenapa nggak celaka? Wa tu'inu ala nawaibil haq. Beliau termasuk orang yang suka menolong orang-orang yang benar. Jadi nggak tahan kalau melihat ada orang benar susah. Beliau nggak akan celaka gara-gara itu. Nah sekarang saya, Anda, kalau nggak mau celaka, yuk kita praktekin. Kita perbaiki silaturahim kita dengan orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita yang paling inti dulu. Keluarga kita yang paling inti, bagaimana sama kakak sama adik. Kalau di sini ada yang berantem, baikan. Gimana cara baikannya? Ya udah, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati manusia itu akan condong kepada orang yang baik sama dia. Kirim WA, assalamualaikum, apa kabar, gimana keluarga apa. Kalau ditanya, jangan-jangan pengen mulus pinjam dulu 100 nih gitu. Nah, jangan suuzon bilang gitu. Kita niatnya lillahi ta'ala mau silaturahim. Silaturahim perbaikin. Itu satu tuh, kualitas kita dibikin sama Allah selamat, nggak celaka. 2, kalau punya uang sekecil apapun kasih sama orang. Jangan pelit. Namanya orang tuh pasti ada di atas, kadang di bawah. Orang yang di atas tidak lupa dengan orang yang ada di bawah, maka Allah akan jaga keadaannya. Ya. Kemudian nolong orang yang susah, memikul bebannya, lahir batin. Kalau ada teman curhat, jangan dibilang derita lu, urusan lu. Teman lagi cerita, kita main handphone, sakit hati banget. Ya, teman lagi cerita soal keluarga, soal apa, kita main handphone. Jangan. Itu ciri kalau kita bukan termasuk orang-orang yang diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengar, perhatikan dengan seksama. Itu akhlaknya Habib Umar seperti itu. Akhlaknya Nabi. Nabi kalau kita bicara Pak, kita bicara dari samping Nabi, Nabi akan miringin badannya. Kalau kita panggil Nabi, Nabi akan berpaling seluruh tubuhnya menghadap ke arah kita, memuliakan kita. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau Nabi nggak balik juga nggak apa-apa. Namanya Nabi. Kita siapa Pak? Manggil Nabi ya Rasulullah, balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar kalau beliau itu istimewa ya, karena akhlaknya luar biasa. Wah kata. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatih. Dan Siti Khadijah ini meyakini secara sempurna risalah Nabi Muhammad, bahwa engkau adalah seorang utusan. Gak ada Pak orang yang kita suruh menyampaikan pesan kita melainkan orang terbaik. Gak mungkin kita suruh orang untuk menyampaikan pesan kita nih orang yang bodoh, orang yang gak amanah, orang yang mohon maaf bodoh, blow on. Gak mungkin. Yang kita kirim pasti orang yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling amanah, yang paling jujur. Maka diutus sama Allah untuk ngasih tahu, saya ini Rabbul Alamin, nih utusan saya. Dikasih pada utusan ini semua tanda yang dibutuhkan
agar akal kita, hati kita, bahkan mata kita bisa terima. Akal bisa terima argumentasi Nabi, gak bisa dikalahkan. Tuhan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Menang argumentasi Nabi itu. Mata kita bisa terima indah, ganteng, tampan, bersih, kejujuran di depan mata. Hati kita bisa terima, merasa nyaman, merasa tenang, aman. Nah, kita berusaha jadi orang yang seperti itu, meskipun tidak sempurna. Jadi memperbaiki penampilan fisik, misalkan dengan cara kita pakai minyak wangi, itu juga salah satu hal yang menyenangkan Rasulullah. Upaya kita untuk membawa agama Islam. Nyetir gak ugal-ugalan, itu juga salah satu kita berdakwah. Pakai gamis, nyetir ugal-ugalan. Ya kan? Tapi saya pernah tuh masuk jalur busway Pak. Lagi sakit Pak, perut. Terus dicegat sama polisi. Begitu lihat KTP-nya ges asegaf, terus bilang, "Mabib." Saya bilang, minta maaf malah gitu kan. Padahal saya yang salah, saya Pak yang minta maaf Pak, saya minta maaf gitu. Ya itulah maksudnya, artinya kita semua pernah berbuat kekurangan, pernah berbuat salah. Dan kita nggak sempurna Pak di dalam hidup. Yang sempurna itu cuma Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah kita ngerasa itu lebih dari Nabi Muhammad. Wujudnya Nabi Muhammad itu menjadikan kita orang-orang yang tahu diri dan tidak sombong. Ada orang nulis di Instagram tuh Nabi Muhammad miskin katanya. Miskin dari Hong Kong miskin. Maharnya 100 unta Pak. 1 unta 100 juta. Berapa miliar? 10? Miskin apa kaya tuh? Miskin bagaimana? Kaya Nabi Muhammad tuh. Sampai beliau mengatakan utitu mafatih khazainil ard. Saya diberikan kunci-kunci untuk membuka harta karun. Minyak bumi Nabi tahu. Intan permata berlian Nabi tahu posisinya di mana. Batu bara Nabi tahu. Ini Nabi kalau hidup ditujukin sama Nabi. Ini batu bara sini. Jangan batu bara. Abu Jahal, tempat matinya Abu Jahal di perang Badar ditunjuk sama Nabi. Abu Jahal mati di sini, Fulan mati di sini. Apalagi cuma batu bara Pak. Nabi itu kaya, ya kan? Sudah mulai ada suara-suara ini ya. Nah, itu berarti sudah waktunya selesai. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi. Itu sudah dikasih alarm ya, waktunya ya. Jadi ya, saya itu orang waktu saya ke Makassar, ada seorang jenderal bilang Habib ini orang yang paling peka terhadap jamaahnya. Jadi saya tuh kalau ngeliat jamaah sudah mulai ngerubah duduk, itu berarti 5 menit lagi harus sudah selesai. Kode ya. Kalau sudah mulai ada yang begini, gitu kan. Apalagi, ya. Tapi jangan di awal juga Pak. Saya baru ngajar, jangan tidur lah ya. Kasihan sama temannya itu kalau saya selesaikan. Intinya adalah apa yang saya sampaikan ini, meskipun ini Bapak mungkin sudah tahu, tolong disampaikan lagi kepada anak dan istri. Mungkin nanti anak istri bilang, "Bapak ini kesambet apaan?" Loh, enggak, ini adalah aku yang baru. Ya salah, gitu kan. Ini adalah saya yang baru. Apa Bapak yang baru? Yang pulang membawa risalah Nabi Muhammad SAW. Nanti Bapak akan terbiasa. Anak minum pakai tangan kiri, Bapak kasih tahu. Istri minum pakai tangan kiri, Bapak kasih tahu. Jangan pakai tangan kiri, kaki kiri. Jangan ya. Jangan kasih tahu yang lebih parah ya kan. Pakai tangan kanan, jangan berdiri, duduk dan lain seterusnya. Ini semua yang kita anggap sederhana, ini insya Allah akan menjadi pemberat amal soleh kita. Karena begini Pak, terakhir. Makna dari sholawat itu artinya kita meminta Allah untuk mencurahkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Kita punya orang yang kita cintai. Sebutlah Ahmad. Kita cinta sama Ahmad. Terus ada orang yang kita benci Pak. Yang kita benci itu misalkan namanya Fulan. Dia ini nyebelin, ngeselin kita, diminta apa nggak pernah nurut, pokoknya bandel banget lah, kita enek. Tiba-tiba orang yang kita enek ini datang ke kita. Dia datang terus bilang, "Bib atau Pak, tolong Pak, duit Bapak, semua harta Bapak yang bagus-bagus kasih ke si Ahmad." Kira-kira kita kasih nggak? Kita ngasih itu bukan gara-gara Fulan ini. Kita ngasih gara-gara cinta kita kepada Ahmad. Akhirnya Ahmad nanya, dapat dari mana? Dari Fulan. Saya bilang apa? "Bib, saya cinta Bib sama Fulan Bib." Ternyata dia cinta sama saya. Maka cintailah Fulan karena dia mencintai saya. Akhirnya kita jadi dicintai oleh Allah. Ini harus paham dulu kita.
Kenapa sholawat itu nggak bakalan ditolak? Itu sebabnya. Bukan karena kita yang bersolawat, kita minta sama Allah untuk mencurahkan kasih sayang kepada orang yang ia cintai. Maka nggak mungkin Allah tolak itu. Dan akhirnya Nabi Muhammad tahu itu kiriman dari kita, permintaan kita, Nabi Muhammad cinta kepada. Kalau kita sudah dicintai Nabi Muhammad, Allah pasti mencintai yang dicintai Nabi Muhammad. Itu maknanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dicintai Nabi Muhammad, sehingga akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum haji dihajikan, yang belum umroh diumrohkan, yang kekurangan duit ditambahi, yang punya utang dilunasi, yang membangun rumah diluaskan rumahnya, yang punya kesulitan dilapangkan, yang anaknya sakit disembuhkan, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, istri yang solehah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, diampuni semua dosa, khilaf dan salahnya. Ala hadhihi niyah wa ala kullatin solehah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'un lillahi lana wa lahumul Fatihah.